Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita aturkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia yang senantiasa Allah curahkan kepada kita semua. Berbahagia sekali di kesempatan pagi yang mulia ini kita bisa bersama kembali di program Mutiara Pagi Radio GIC, kajian tafsir Al-Quran Al-Azim, di mana di program ini kaum muslimin dan muslimat, pendengar serta pemirsa Radio GIC sekalian akan kita ajak untuk mempelajari dan mengkaji kitab suci Al-Quran, baik lewat tilawah, terjemah, juga tafsir ayat-ayat suci Al-Quran. Pagi hari ini insyaallah kita akan sambung kembali tilawah dan tafsir kita yang telah lalu. Terakhir kita sudah sampai di surat Al-Maidah ayat yang ke-60, ayat yang ke-96. Sejatinya sudah kita tilawahkan kemarin, hanya saja ada sedikit gangguan teknis dalam siaran kita. Olehnya insya Allah pagi hari ini kita akan ulang lagi. Kita akan ulang lagi tilawah kita di surat Al-Maidah mulai dari ayat yang ke-97 hingga ayat yang ke-102 ya. Dari ayat yang ke-97 hingga ayat yang ke-102. Silakan kaum muslimin dan muslimat, pendengar serta pemirsa Radio GIC juga GIC TV yang dimuliakan oleh Allah, bisa siapkan mushaf Al-Quran di rumah untuk ikut menyimak. Kita akan mulai dengan tilawah dulu ya. Kita akan tilawahkan surat Al-Maidah dari ayat yang ke-97 hingga ayat yang ke-102. Baik, menyingkat waktu kita akan langsung tilawahkan ayat-ayat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ja'alallahu al-Ka'batal Baital Harama qiyaman lin-nasi wasyahral harama wal hadiya wal qalaid. ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون.
قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. Alhamdulillah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian surat Al-Maidah dari ayat yang ke-97 hingga ayat yang ke-102 telah kita dengar bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatatnya sebagai amal soleh yang akan diganjarnya dengan ganjaran yang berlipat ganda. Amin ya Rabbal Alamin. Berikutnya mari kita masuk untuk menerjemahkan serta menafsirkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang baru saja kita simak bersama tersebut. Kita mulai dari ayat yang ke-97. Allah tabaraka wa taala berfirman, Ja'alallahu al-Ka'batal Baital Harama qiyaman linnas. Allah tabaraka wa ta'ala telah menjadikan Ka'bah Baitul Haram sebagai qiyaman, sebagai penopang, sebagai tempat yang menjadi penopang bagi manusia. Qiyam, fondasi bagi manusia. Wa syahrul harama wal hadiya wal qalaid. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala juga telah menjadikan bulan haram serta al-hadyu. Hadyu kemarin sudah kita singgung sedikit, yaitu kurban yang dikurbankan ketika jamaah haji ya sedang melaksanakan ibadah hajinya. Wal qalaid, dan qalaid juga ini salah satu di antara jenis-jenis hewan kurban, yaitu hewan kurban yang sudah dikalungkan dengan kalung menandakan ya, di situ tertulis tulisannya hadhihi lillah, ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Biasanya yang bagus-bagus ya, tipe yang bagus-bagus kurbannya. Dzalika lita'lamu annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi wa annallaha bikulli syai'in alim. Yang demikian itu agar ya kalian mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu Maha mengetahui.
Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang mulia ini Allah tabaraka wa taala menjelaskan tentang keistimewaan daripada Ka'bah Baitul Haram. Di antara keistimewaan Ka'bah Baitullah, bahwa Ka'bah atau Baitullah adalah sebagai qiyam, sebagai pondasi, sebagai penopang linnas, bagi manusia. Penopang bagi manusia. Ya. Apa maksudnya? Ini seperti ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang harta di dalam surat An-Nisa, ya. La tu'tu sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu qiyamal lakum. Jangan kalian berikan harta kalian kepada orang-orang yang safih, orang-orang yang belum sempurna akalnya atau yang akalnya kurang, idiot gitu ya. Jangan kamu berikan harta kalian kepada mereka. Harta yang sejatinya Allah telah jadikan sebagai kiaman bagi kalian, sebagai pondasi penopang kehidupan kalian. Ya. Itu di dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang harta. Seperti itu, harta itu kiaman, yaitu penopang, pondasi kehidupan, pendukung. Itu ya. Nah, di ayat ini juga Allah sifati Ka'bah Baitul Haram sebagai qiyaman linnas, penopang, pendukung bagi manusia. Ya. Kalau kita amati tentang manfaat atau apa ya kita sebut, ya, urgensi daripada Ka'bah Baitullah bagi kehidupan manusia, kita ambil dari sisi duniawiyah dulu, ini belum dari sisi ukhrawiyah gitu ya. Dari sisi duniawi, ya, kita tahu bahwasanya Ka'bah salah satu sebagai destinasi wisata religi, ya. Kita sebut apa, wisata religi. Karena orang-orang muslim, orang-orang Islam diperintahkan untuk berhaji minimal sekali di dalam hidupnya. Dan disunnahkan sesuai dengan kebanyakan daripada pendapat para ulama dan sebagian ahlul ilmi, sebagian ulama yang lain mengatakan wajib gitu ya. Minimal seumur hidup itu sekali untuk umroh. Ya. Umroh dan haji adalah ziarah, yaitu berkunjung ke Baitullah dalam maksud beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan manasik atau perbuatan-perbuatan ibadah tertentu gitu ya, seperti ihram, sa'i, tawaf dan yang lainnya daripada amalan-amalan haji. Ya. Nah, ini kalau kita lihat dari sisi ekonomi, wah, luar biasa sekali. Gitu ya. Geliat ekonomi dalam hal menjalankan ibadah haji dan ibadah umroh ini luar biasa sekali. Ya. Pemerintah Saudi Arabia yang sebagai pelaksana
kegiatan ibadah yang mulia ini, ya, selain mendapatkan, ya, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala karena meneruskan amalnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, ya, mereka juga dapat keuntungan duniawi, ya, dapat keuntungan duniawi. Para pengamat, ya, mengatakan bahwa Saudi sekarang kan negeri petrodolar, ya, mengandalkan minyak sebagai sumber daya negaranya itu. Tapi minyak itu suatu saat habis, nggak terus-terus keluar dari dalam bumi gitu kan. Nah, Saudi ini dengan sekarang lagi menggencarkan namanya Vision 30 gitu ya. Yaitu gimana Saudi di tahun 2030. Ya, garis besar negaranya sedang diarahkan ke sana. Ya, ke depan tidak mengandalkan lagi yaitu minyak bumi mereka, tapi mengandalkan apa? Yaitu wisata. Utamanya haji dan umroh, ya, yang lainnya juga akan dibangun sarana-sarana, ya, yang mendukung wisata gitu. Nah, seperti itu. Nah, ini geliat ekonomi akibat apa? Ka'bah. Karena dia adalah tujuan daripada orang-orang yang berhaji dan berumroh. Bahkan kemanfaatannya bukan hanya bagi orang-orang Saudi saja, ya. Coba lihat saat seperti ini ketika haji dan umroh dibatasi, sebagian negara dia ditutup, gitu ya. Pengaruhnya sangat besar sekali. Coba badan-badan penyelenggara haji nih di Indonesia tutup semua, gitu ya. Mereka nggak melaksanakan kegiatan apa-apa. Ya, biro-biro haji itu, travel haji dan umrah yang biasanya tiap bulan itu memberangkatkan, ya, ratusan atau mungkin bahkan ribuan jamaah umroh gitu ya. Nah, musibah, ada pandemi, ada wabah seperti ini, ya, waduh, nggak tahu tuh gimana itu keadaannya. Ya, nggak beroperasi lah. Orang operasi mereka adalah ibadah umroh, ya kan? Nah, berapa orang itu yang kemudian terpengaruh ekonominya? Yang bekerja di sana kan banyak, gitu ya. Cateringnya, transportasinya, ustadz-ustadz yang sebagai pembimbing, ya, mutawif yang sebagai guide, gitu ya. Ini banyak sekali berpengaruh, ya. Nah, itu dari sisi ekonomi. Bagaimana bisa menggerakkan perekonomian bukan hanya di Saudi saja, tapi juga di negara-negara yang lainnya. Qiyamal linnas. Dan dalam sisi ibadah, dalam sisi ukhrawi, akhirat, kita lihat dari aspek ibadah, ya, Ka'bah sebagai qiyam, sebagai tempat yang menjadi pondasi kehidupan manusia, ya. Ya, jelas sekali bahwa Ka'bah sebagai kiblat itu bukan hanya kepada umat muslim saja, tapi kepada seluruh manusia. Khususnya di dalam sholat, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapkan wajah kita ke Ka'bah, gitu ya. Dan juga disebutkan di sini bulan haram, kemudian hadyu dan qalaid, termasuk qiyamal linnas, gitu ya. Termasuk pondasi atau penyangga atau tiang bagi manusia,
Ya. Dzalika lita'lamu annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi wa annallaha bikulli syai'in alim. Allah tabaraka wa ta'ala kemudian menjelaskan kepada kita di antara salah satu sifat daripada sifat-sifat kesempurnaannya yang mulia, yaitu sifat maha mengetahui, ya, bahwa sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, bahkan segala sesuatu tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaitannya dengan Allah menjadikan Ka'bah sebagai qiyamal linnas, sebagai pondasi penopang kehidupan manusia, ya, yaitu kaitannya bahwa Allah maha tahu, ya, mana yang bermanfaat bagi hamba-hambanya, gitu ya. Karena dari dulu dan sampai sekarang juga masih ada manusia-manusia yang belum mengerti tentang dan tidak beriman tentang kemahatauan Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Bahwasanya Allah pilihkan kepada hamba-hambanya yang baik-baik karena dia maha tahu terhadap kemaslahatan hamba-hambanya. Dijadikan Ka'bah sebagai kiblat manusia, ya. Jangan ditanya kenapa. Ya, jawabannya karena Allah maha tahu. Ya, kalau Allah tahu Borobudur itu bagus sebagai kiblat, Allah jadikan kiblat itu Borobudur, gitu ya. Ini mungkin menjawab juga sebagian kelompok Islam di negeri yang kita cintai ini, yang kemudian punya kampanye yaitu Islam Nusantara, gitu ya. Islam Nusantara kalau maksudnya adalah Islam dengan kekhasan Nusantaranya, seperti kita sebagai orang Nusantara, ya, orang yang santun-santun misalnya, gitu ya, atau kekhasan pakaian-pakaiannya, misalnya batiknya, atau ini kopiah hitam ini khas Nusantara nih ya, atau khas Indonesia, seperti itu. Nah, itu nggak ada masalah seperti itu. Tapi kalau kemudian ada pernyataan Islam Nusantara lebih baik daripada Islam Arab, ini sudah masuk ke hizbiyah, sudah masuk ke asobiyah, kesukuan, kekelompokan yang dilarang dan diharamkan di dalam Islam, ya, kesukuan dan kekelompokan, gitu ya. Karena ada pernyataan seperti itu, Islam Nusantara lebih baik daripada Islam Arab. Tuh lihat Arab perang melulu, saling membunuh, gitu ya. Kalau Nusantara nih Islamnya damai, gitu ya. Padahal sama aja, kita juga ribut melulu. Ya, apalagi ini pilkada nih, udah mulai nih mau ribut-ribut lagi nih, ya, tiap hari. Nah, ya kalau Allah tahu, ya, Nusantara itu adalah tempat terbaik untuk turunnya Islam, tentu Nabi terakhir dipilih dari orang Nusantara. Tapi faktanya Nabi terakhir, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau adalah orang Arab, gitu kan? Seperti itu. Dan Allah maha tahu mana yang baik bagi hambanya. Allah maha tahu. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, ya, olehnya seorang muslim memang harus, ya, penuh berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam masalah menjalankan perintah-perintahnya, mentaati, ya, perintah-perintahnya dan larangan-larangannya. Karena sejatinya semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan larangan-larangannya tersebut, ya, di dalamnya terdapat kemaslahatan bagi kita semua. Karena Allah maha tahu, ya, apa yang baik bagi hamba-hambanya.
I'lamu annallaha syadidul iqab wa annallaha ghafurur rahim. Dan ketahuilah oleh kalian bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala siksanya amat keras, dan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan dua sifatnya yang saling bertentangan pada dasarnya, ya. Satu, keras siksaannya, ya, yang maha menghukum gitu ya, mengganjar keburukan dengan keburukan dan disiksa dengan siksaan yang keras gitu ya. Tapi satu lagi sifatnya Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan memang seperti inilah keseimbangan Islam, ya. Di dalam dakwah atau penyebarannya, pendekatannya itu adalah targhib wa tarhib. Kadang-kadang ditakut-takuti, tapi kadang-kadang diiming-imingi gitu ya. Awas loh, siksa kubur, siksa neraka keras diajab gitu ya. Dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu nikmat sedikit tapi siksanya abadi nanti. Nah, ditakut-takuti. Ya, terkadang juga diiming-imingi, ya. Surga diampuni oleh Allah, banyak dosa sebanyak apapun bertobat, Allah akan berikan ampunan yang sama sebanyak dosa hamba-hambanya, ya. Beramal sedikit diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang besar, gitu ya. Beramal sedikit sebentar tapi diganjar dengan kenikmatan yang abadi. Ya, targhib wa tarhib, seimbang supaya ya orang nggak lari gitu ya. Kalau sudah lalai diingatkan gitu ya. Kalau lalainya jauh sekali ditarik kembali, diberikan harapan, ya. Dan memang harus kita dalam beribadah, ya, agar tidak terjerumus kepada kesombongan, ujub dan keputusasaan, harus memiliki, ya, sikap ini, yaitu sikap yang muncul dari iman kita kepada takut kepada Allah Subhanahu wa taala serta harapan kita kepada Allah, ya. Jadi sifat khauf dan sifat roja gitu ya. Kita takut Allah maha keras siksanya, maha menghukum, ya, maha membalas, ya. Tapi kita juga berharap Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah maafkan, Allah lupakan, Allah tutup, ya, kesalahan-kesalahan kita. Nah, ini harus punya kita. Harus seimbang antara takut dan harap kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak tergelincir kepada kesalahan. Kalau yang cuman harap saja gitu ya, diampuni, nanti akan terjatuh kepada sikap yang namanya tertipu gitu ya, gurur ya, istidraj ya, merasa dirinya aman gitu ya. Saya mau sholat terus ini masuk surga lah, belum tentu gitu ya. Nah, jatuhnya nanti bangga diri dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau juga takut terus, takut disiksa, takut, nanti akan memunculkan biasanya was-was gitu ya, sak, ragu-ragu. Seperti orang banyak itu santri-santri biasanya kalau sholat itu susah sekali masuknya. Takbiratul ihramnya Allah diulang-ulang terus, Allahu Akbar. Udah Allahu Akbar masih lagi, batalin lagi, Allah. Ya, sak, ragu-ragu. Kenapa? Khawatir tidak sah tadi takbiratul ihramnya, karena takbiratul ihram itu rukun sholat kan ya. Saking takutnya dia. Ya.
Nah, seperti itu jelek juga, bukan bagus. Ya, kita memperhatikan rukun betul gitu ya. Tapi kita harus fokus makannya gitu ya. Sudah Allahu Akbar, udah jelas sudah. Gitu. Kita sudah masuk, ya sudah aman. Nah, biasanya ada orang yang takut ya. Saya lihat ada orang, pengalaman saya ini bukan cerita dengar dari orang lain. Saya lihat orang ada nggak bisa masuk takbiratul ikhram. Ini sholat berjamaah ya. Dia makmum. Sholat dari takbiratul ikhram pertama imamnya bareng-bareng gitu. Tapi dia tidak bisa masuk di rakaat pertama bersama imamnya. Dia baru bisa maksud sholat kalau imamnya sudah tahiyat akhir. Baru bisa masuk. Aneh gitu ya. Saking apa? Saking keraguan-raguannya itu besar sekali. Kenapa? Dari mana itu? Takut. Takut nggak diterima gitu ya. Takut nggak sah takbiratul ikhram. Atau juga sebagian sufi yang melampaui batas gitu ya. Karena hanya mengedepankan rasa takut, tidak ada rasa harap dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Sehingga meninggalkan apa-apa yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara berlebih-lebihan. Gulu dalam ibadah. Berlebihan dalam ibadah ya. Nah, ini. Ya'lamu annallaha syadidul iqabi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha keras siksanya, balasannya. Allah Maha membalas dan keras sekali balasannya. Maka hendaknya kita takut akan balasan Allah. Jauhilah oleh kita segala perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa annallaha ghafurur rahim, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ampunannya luas, taubatnya selalu terbuka siang dan malam bagi hamba-hambanya yang melakukan kesalahan, dan sayangnya kepada hamba-hambanya sangatlah besar sekali ya. Dosa yang begitu banyak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika tulus dan nasuh meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'ala rasuli illal balag wallahu ya'lamu ma tubaduna wa ma kuntum taktumun. Tidaklah kewajiban bagi Rasul kami kecuali hanya menyampaikan. Ya, para Rasul, para Nabi, kewajiban mereka hanyalah menyampaikan. Selebihnya tidak ada, gitu ya. Harus menjamin umatnya masuk Islam semua, ya enggak. Enggak dievaluasi nanti sama Allah di akhirat nanti. Kamu berapa yang masuk umatmu ke dalam Islam gitu ya misalnya. Yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala cuma satu, berarti kamu nggak berhasil gitu ya. Nggak seperti itu. Para Rasul cuman menyampaikan seperti yang diriwayatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, bahwa Nabi pernah diajak ke langit gitu ya, lalu Nabi melihat ya, wa ra'aitun nabiyya ma'ahu rahtun. Aku melihat Nabi cuma bersama sekelompok orang, nggak sampai 10 gitu ya, umatnya. Wa ra'aitun nabiyya ma'ahu rajulain. Dan aku lihat Nabi cuma bersama 2 orang. Dan aku lihat Nabi juga tidak bersama siapa-siapa, nggak ada yang ikutin gitu ya. Nggak ada, umatnya diseru nggak ada yang jawab. Dan ada juga umat yang banyak. Dan aku melihat juga Nabi yang bersama umat yang banyak. Gitu. Nggak masalah, yang penting sudah disampaikan. Gitu ya. Wallahu ya'lamu ma tubaduna wa ma taktumun. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Ya. Nah, ini juga sama informasi dari Allah Subhanahu wa taala tentang ilmunya yang meliputi segala sesuatu.
sama semua di hadapan Allah, yang tampak yang tidak tampak dari perbuatan kita, dari amal kita, ya sama saja gitu ya di hadapan Allah, kelihatan semua gitu ya. Yang tidak tampak kelihatan seperti yang tampak gitu ya. Sehingga ya ayat-ayat seperti ini faedahnya yaitu ya agar kita kemudian memiliki sifat ihsan seperti yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ditanyakan malaikat Jibril kepada Nabi, akhbirni anil ihsan, beritahu aku tentang ihsan, apa itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya, al ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak bisa menghadirkan perasaan seperti itu, maka engkau harus memiliki keyakinan bahwasanya Allah melihatmu, memperhatikanmu. Nah, ini harus ditumbuhkan, ya. Sebut juga sifat muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang tampak dan yang tidak tampak dari diri kita bagi Allah sama aja, yaitu semuanya terlihat. Qul la yastawil khabithu wat thayyib walau a'jabaka kathratul khabith. Katakan wahai Nabi, tidaklah sama antara yang buruk dan yang baik. Ya jelas beda ya. Yang baik, yang buruk jelas beda. Gitu ya. Walau a'jabaka kathratul khabith, meskipun kamu kagum terhadap yang buruk itu karena jumlahnya banyak, gitu ya. Walau a'jabaka kathratul khabith, meskipun sebanyak apapun yang jelek, tetap itu tidak bermanfaat. Ya, tetap aja jelek. Seperti itu ya. Fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah wahai ulil albab, orang-orang yang memiliki akal pikiran, agar semoga kalian beruntung, ya. Dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah tentang tafsir daripada ayat ini, yaqulu ta'ala li rasulihi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, qul, katakan ya Muhammad, wahai Muhammad, la yastawil khabithu wat thayyibu, ay ya ayyuhal insan, wahai manusia. Jadi Nabi diperintahkan untuk menyeru, mengatakan kepada seluruh manusia umatnya, ya, tidak sama yang baik dengan yang buruk. Walau a'jabaka, meskipun membuatmu kagum, ya, wahai manusia, kasratul khabis, banyaknya yang buruk tersebut. Yakni annal qalilal halal an-nafi khairun minal kathiril haram ad-dar. Yaitu yang sedikit tapi halal dan bermanfaat itu lebih baik daripada yang banyak tapi haram dan mudarat, yaitu berbahaya bagi diri kita. Kama jaa fil hadis, sebagaimana yang sudah disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, ma qalla wa kafa khairun mimma kathura wa alha. Yang sedikit tapi cukup itu lebih baik daripada yang banyak tapi melalaikan. Ya. Yang sedikit tapi cukup itu lebih baik daripada yang banyak tapi melalaikan, ya. Nah, ini jadi
apa namanya, di sini kita diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala agar tidak terlalu kagum dengan yang buruk, meskipun itu banyak gitu ya, meskipun itu banyak. Di antaranya di sini dijelaskan khususnya dalam masalah harta, gitu ya. Gak perlu kagum. Harta yang banyak tapi jelek, melalaikan, gak perlu dikagumi. Mendingan yang sedikit, cukup, berkah, dan bermanfaat, gitu ya, daripada yang banyak. Dan ini bisa dikiaskan ke hal-hal yang lain, ya. Profesi misalnya, kadang-kadang kita kan menganggap remeh profesi-profesi tertentu gitu ya, maunya jadi PNS gitu ya, nggak mau jadi guru-guru swasta yang gajinya sedikit gitu ya. Nah ini kita lihat segala sesuatu itu mana kemaslahatannya, kebaikannya, dan ukuran timbangannya tentu yang paling pertama bagi akhirat kita, gitu ya. Seperti yang disebutkan ini dalam hadis Nabi, digaris bawahi wa alha, yang melalaikan, ya, yang melalaikan. Ya kalau profesi bagus, gajinya besar, tapi tidak bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, pergaulannya jelek gitu ya, kemudian ya jelek-jelek lah, walaupun itu misalnya boleh gitu pekerjaannya, tapi ada profesi yang gajinya ya cukup gitu, tapi lingkungannya enak, mendukung ibadah, ya, baik-baik orangnya, ya itu lebih baik kita pilih daripada yang tadi seperti itu. Dan ini termasuk juga mungkin kita singgung, nggak apa-apa, ini bukan masalah pilkada atau politik, tapi kita ingatkan ini karena kemarin juga terulang gitu ya, berkaitan tentang pemimpin yang muslim dan pemimpin non muslim. Ya kita katakan wala dan barok kita yaitu pemimpin muslim. Itu sudah bahas juga di tafsir-tafsir yang sebelumnya tentang masalah wala dan barok, pemimpin muslim, gitu ya. Bukan kita tidak menafikan kebaikan-kebaikan, tapi Allah katakan di sini, kita simpel aja, iman lebih baik mana, iman sama kufur, gitu ya. Kita harus bisa menetapkan itu, iman ya udah, berarti meskipun iman kemudian ya ada jelek-jeleknya gitu ya, lebih baik daripada kufur walaupun kemudian kita kagum, bagus, ada bagus-bagusnya gitu ya. Mudah-mudahan dengan keimanan tersebut kemudian bisa mengarahkan dia menjadi yang baik seperti itu, ya kan? Beda lah, la yastawil khabith wa thayyib, tidak sama antara yang buruk dan yang baik, tidak sama antara iman dan kufur, tidak sama antara gelap dan terang, ya kan? Beda. Dan sampai kita terkagum-kagum gitu ya. Kalau masalah iman khususnya dalam menikah gitu ya, la tankihul, bagaimana firmannya ya, janganlah engkau menikahkan ya putrimu dengan seorang mukmin yang kafir gitu ya, walau ajabatka. Nah, bagaimana, lupa saya ayatnya itu ya. Lupa, nggak keinget ya. Kurang lebih seperti itu. Ya, wala tungkihul janganlah kamu menikah dengan orang-orang yang musyrik walaupun dia menarik bagi kamu,
pun dia mengagumkanmu. Wala dan hamba sahaya yang beriman itu lebih baik bagimu. Nah, tidak sama antara yang buruk dan yang baik ya. Walau a'jabaka kathratul khabis, walaupun membuatmu kagum sesuatu yang buruk tersebut karena jumlahnya yang banyak atau yang lainnya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk bertakwa, khususnya bagi para ulil albab, orang-orang yang memiliki akal dan pikiran. Fattaqullaha ya ulil albab. Ayya dzawil uqul as-sahiha al-mustaqimah. Wahai orang-orang yang memiliki akal yang sehat, yang lurus ya. Tajannabul harama wada'uhu waqna'u bil halali waqtafu bihi. Jauhkanlah yang haram-haram dan cukupkanlah diri kalian dengan yang halal-halal. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung ay fid dunya wal akhirah, yaitu di dunia dan di akhirat. Ya, khususnya berbicara tentang yang halal dan yang haram, karena sebelumnya juga di ayat-ayat sebelumnya itu kita bicara tentang pengharaman khomer gitu ya. Walaupun khomer banyak apapun ya, jangan merasa membuat kita kagum gitu ya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan banyak manfaat dari apa yang kita simak di kesempatan pagi yang mulia ini. Kita cukupkan di sini. Allahu a'lam bi as-shawab. Faedah dari apa yang bisa kita ambil dari kajian kita di kesempatan pagi hari ini, yang pertama yaitu ya bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang baik bagi hambanya ya. Apa yang ditetapkannya tidak perlu dipertanyakan, tapi perlu diyakini bahwa apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti mengandung kemaslahatan bagi hamba-hambanya. Yang kedua, bahwasanya jangan terkagum-kagum dengan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun itu banyak dan mengagumkan ya. Karena bukan itu ukurannya. Ukurannya adalah apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di balik keridhoannya ada keberkahan bagi hamba-hambanya. Akhirnya kita tutup perjumpaan kita di kesempatan pagi yang mulia ini dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.